Kenapa Yamaha tuh masih mempertahankan pelek Aerox dari generasi pertama. Dengan beli NMAX itu mahal banget sih buat sebuah motor 150 cc. Jadi kita ketemu lagi sama Yamaha Aerox Alpha Turbo. Nah ini yang turbonya, kita bakal bahas motor ini secara lebih lengkap karena sebenarnya kita udah pernah bahas sebelumnya ya beberapa kali motor ini, dan kali ini secara lebih lengkap karena angle-nya tuh lebih dipakai buat harian gitu di dalam kota di Jakarta. Dan gimana sih impresi berkendaranya kalau macet gitu, kalau jalannya stop and go, dan gimana sih kalau kita pakai macet-macetan dan berapa konsumsi bahan bakarnya gitu. Jadi kita bakal bahas secara lebih general motor yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Kayak gue bilang tadi, ini lebih kepada penggunaan harian gitu dibandingin kayak video-video sebelumnya, karena kita udah bikin sekitar 3 video, ini yang keempat dari mulai launchingnya. Terus kita bikin juga soal dicoba di Sentul waktu itu ya, cobain performanya, kita coba juga performa buat nanjak-nanjak waktu itu sampai ke Ranca Bali, Bandung gitu. Dan ini lebih ke penggunaan harian. Dan kalau secara spek gitu-gitu sebenarnya nggak ada yang jauh berbeda dari sebelumnya, emang masih sama. Dia masih 155 cc, pakai turbo ya kan, tenaganya sampai 15 PS dan torsinya itu sampai 14,2 Nm dan udah pakai turbo juga. Cuma ada beberapa hal yang pengen gue highlight dulu di sini, terutama dari segi desain sebenarnya. Walaupun desain secara keseluruhan udah pernah kita bahas, tapi gue pengen kasih komentar aja kenapa Yamaha tuh masih mempertahankan pelek Aerox dari generasi pertama gitu. Sayang banget karena ini udah all new, udah bener-bener teknologinya beda, desainnya beda, mesinnya beda. Kenapa peleknya masih pakai yang sama? Ini jadi kayak sebuah tradisi banget Yamaha, jarang banget ganti desain pelek kayak gitu. Nah selain pelek sih itu aja, nggak ada yang banyak gue komentarin. Bahkan dari segi jok aja dia lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi kalau yang generasi pertama lu pakai boncengan itu sikut lu suka nyentuh sama pembonceng belakang, dengkul pembonceng belakang. Nah kalau yang ini gue kemarin cobain sebenarnya lebih enak lah buat pakai boncengan karena emang dia levelnya tuh nggak terlalu jauh berbeda. Nah karena kita mau pakai langsung review harian, kita coba dulu tes duduk di atas motornya kayak gimana ya. Nah langsung aja gue naik ke atas motornya. Iya, jadi tinggi gue sekitar 170 cm dan ini posisi berkendara gue di atas Yamaha Aerox Alpha Turbo. Kalau dari secara tinggi jok sih nggak jauh beda ya sama yang sebelumnya generasi kedua. Cuma yang kelihatan beda banget itu ada di bagian setang. Jadi setangnya ini emang kerasa lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Jadi emang kerasa banget feel sportinya gitu dari stangnya ini. Dan walaupun dia rendah, kalau dibelokin ya mentok sih, pasti mentok ya kalau beloknya patah banget. Tapi ini nggak parah banget, jadi masih bisa kaki lo geser dikit buat masuk. Kalau buat pijakan kakinya sih dia masih sama ya kayak Aerox lama, jadi nggak bisa selonjoran kayak NMAX yang bisa selonjor gitu. Tapi dia cuma segini. Cuma sekarang itu dia bisa ditarik ke belakang, jadi lo kaki lo bisa gini kayak yang gue bilang waktu di Sentul ya. Jadi kakinya bisa ke belakang gini biar ngasih feel yang lebih sporty. Kalau kita turunin, nah pasti sih namanya pakai skuter maxi itu jarang banget bisa napak sempurna buat yang tingginya kayak gue 170 cm. Jadi bisa dilihat kaki gue lurus banget ke bawah dan masih juga nggak bisa napak sempurna kanan kiri. Tapi kalau sebelah doang ya masih bisa gitu ya. Udah sih itu aja kalau dari posisi duduknya, joknya sih empuk, enak gitu. Kalau sekarang sih rasanya gue lebih sempit gitu duduk di atas Aerox, kayak berasanya tuh semuanya deket gitu, dari stang, jok gitu-gitu, deck gitu deket semua, kayak dibikin lebih kompak lagi sih Aerox ini. Sekarang kita coba aja langsung di jalanan. Impresi pertama naik Yamaha Aerox Alpha Turbo ini udah dari beberapa bulan lalu. Kita udah 3 video sebenarnya, dari mulai launching, terus kita coba di Sentul, kita coba di Bandung gitu kan. Nah ini sekarang gue mau ngebahas impresinya secara pemakaian harian nih. Nah kalau buat harian sih sebenarnya ada beberapa yang gue take note sih dari Aerox Alpha Turbo ini, karena gue udah pakai beberapa hari juga. Jadi yang pertama itu ternyata
dari setangnya itu dia tuh cukup rendah gitu dibandingin generasi-generasi sebelumnya. Posisi duduknya juga sebenarnya nggak terlalu tinggi ya daripada generasi lamanya juga. Jadi emang cara duduk itu mirip-mirip, cuma handlingnya itu berasanya lebih sporty. Ditambah lagi dia punya penguatan di rangka belakang sini nih yang katanya emang bikin lebih tebel gitu rangkanya. Nah itu tuh emang ngasih rigiditas ke roda depan gitu. Jadi kita mau nekung-nekung agak ekstrim pun dia masih napak aja gitu, masih nempel aja ban depannya. Nah awalnya gue kira itu bakal ngeganggu waktu dipakai di dalam kota, tapi ternyata dipakai di dalam kota pun masih oke-oke aja. Jadi nggak susah buat salip-salip gitu, pindah-pindah jalur di kemacetan gitu, nggak bikin capek gitu ya, masih enak aja. Tapi masih ngasih rigiditas yang sesuai dengan karakter motorsport banget lah gitu. Nah kalau soal fitur ya, gue udah nyoba juga aplikasi Y Connect-nya buat dikonekin ke motor, dan buat maps-nya itu enak banget. Dia maps-nya itu pakai Google, jadi udah bener-bener familiar lah sama yang biasa kita pakai. Cuma emang di bagian panel meter ini dia pakainya modelnya itu turn by turn, jadi agak-agak tricky ya buat belok-belok kalau turn by turn, karena kita nggak tahu belokan yang tepatnya di mana, dan kita harus bener-bener tiap belokan tuh ngecek gitu. Jadi ya emang kurang presisi aja kalau pakai turn by turn, karena lo harus bener-bener ngeliatin nih di ini beloknya kapan dan beloknya kemana dan jaraknya itu kapan, masih jauh pada dekat kayak gitu-gitu. Nah kalau buat performanya sebenarnya si Aerox apa ini surprisingly enteng gitu. Walaupun ini gue pakai Timot ya, tapi dia tarikan bawahnya tuh enteng. Jadi masih ngasih respon yang cukup baik ketika kita butuh performanya walaupun kita pakai Timot. Dan itu tuh bagusnya itu ketika kita lagi di kemacetan gitu, jadi nggak perlu effort banyak buat buka throttle-nya, cukup tuh putar sedikit aja tuh motor udah maju. Nah kalau di S mode itu emang ngasih performa yang lebih ya, jadi dia emang lebih responsif lagi dari T-Mode. Kalau T-Mode udah responsif, S mode tuh lebih responsif lagi. Cuma ya yang kayak NMAX Turbo yang gue bilang juga, jadi kalau di dalam kota sih nggak kepake S mode ya. Lu mau buru-buru gimana pun baru ngegas 200-300 meter udah macet lagi pasti jalanan. Jadi ya menurut gua kurang efektif aja lu pakai S mode di dalam kota gitu. Yang ada malah bikin gaya berkendara lu tuh kurang nyaman. Nah S mode-nya ini juga ternyata punya vibrasi yang lebih kenceng dibandingin di NMAX Turbo. Jadi kalau di Aerox Turbo ini kalau gue baru pindah S mode nih misalnya begini, nah itu tuh vibrasinya kerasa banget, terutama di kaki sama setang. Kalau di posisi duduk di jok gitu sih nggak terlalu berasa ya, cuma di kaki sama setang tuh berasa banget vibrasinya, yang bikin kurang nyaman aja sih menurut gua. Tapi kalau lu emang suka yang kenceng-kenceng vibrasi sedikit kayak gini sih nggak masalah, karena vibrasinya nggak terlalu yang gimana-gimana, nggak parah banget, cuma berasa aja lah di kaki sama setang. Jadi gue selama dalam kota sih prefer pakai T-Mode gitu. Toh T-Mode-nya juga masih bisa pakai si Y-Shift-nya ini. Kalau soal Y-Shift sih udah sama lah ya di NMAX sama di Aerox, mirip-mirip. Mirip malah, emang gak banyak berubah. Dan kalau soal konsumsi bahan bakar, gue kemarin ngetes pakai T-Mode itu berkendaranya santai gitu ya, yang gak irit-irit banget, itu bisa sampai di 50 km per liter. Nah ini yang di MID sekarang adalah yang hasil campuran nih antara T-Mode sama S-Mode, pakai Y-Shift juga. Pokoknya gue pakai berkendara normal aja lah. Kalau gue lagi dapat jalan yang lagi kosong gitu ya, di daerah-daerah pinggiran Jakarta gitu, gue pakai S-Mode ya berasa gitu konsumsi bahan bakar. Jadi kalau campuran ini catatannya nih, gue udah 61,3 km nyobain yang campurannya gaya berkendaranya, dan hasilnya tuh konsumsi bahan bakarnya bisa di 37,4 km per liter. Ya ini sih bukan hasil yang cukup bagus ya, 37,4 buat sebuah motor 150 cc, tapi karena emang Aerox dengan Y-Shift, YECVT-nya yang dirancang buat performa, nambah performa, ya masih oke lah dapat segini. Lu nggak perlu borak-borak segala macem, dapat performa yang cukup baik gitu, tapi konsumsi bensinnya masih di atas 30 km per liter kayak gitu.
Gue udah tambahan sedikit soal kaki-kaki. Jadi Aerox Alpha Turbo ini yang pakai subtank ya, shock belakangnya itu ternyata tidak bisa disetel shock belakangnya. Jadi setahu gue ya, udah gue lihat-lihat itu nggak ada uliran penyetelannya, nggak ada lubang yang buat bisa masukin as buat muter ulir pernya, jadi nggak bisa diatur. Dan efeknya itu yang gue rasain emang shock belakangnya ini lebih keras daripada motor-motor pada umumnya lah. Jadi emang keras banget, apalagi gue pakainya sendirian ya, nggak goncengan. Tapi kalau dipakai goncengan sih masih oke, masih enak. Ayunannya itu enak. Tapi kalau sendirian tuh berasa banget kerasnya, terutama kalau kayak kita lagi ngajar jeglukan, nggak ngajar, yang lewatin jeglukan gitu, polisi tidur, itu terasa banget. Cuma kalau jalan yang agak keriting gitu sih reboundnya masih enak. Cuma emang mungkin dari kompresinya kali ya yang agak keras gitu, jadi susah gitu buat dituruninnya juga. Kayak gitu sih. Kesimpulannya sih Yamaha Aerox Alpha Turbo ini emang fun to ride banget yang gue jelasin tadi ya. Bahkan di mode berkendara T-mode-nya aja dia responsif gitu, apalagi yang S-mode. Cuma memang yang S-mode itu lebih kasar dikit lah ya mesinnya, berasa di tangan, di kaki gitu terasa, walaupun di jok enggak. Tapi itulah yang gue maksud, motor ini tuh emang diciptain fun to ride banget, anak muda banget gitu. Jadi kayak gue yang udah bapak-bapak kayak gimana ya gue mau beli motor ini, kayak aduh kok desainnya terlalu anak muda banget gitu ya. Sebenarnya nggak jelek juga, bagus-bagus aja. Cuma mungkin buat beberapa orang yang udah kayak apa ya, terlalu anak muda banget desain kayak gini, mendingan beli NMAX gitu jadinya. Emang Yamaha sih biasanya suka ngasih pilihan yang kayak gitu-gitu. Nah dari harga juga jadi pertimbangan juga nih, karena yang turbo standar kayak gini nih, bukan yang ultimate yang ada performance damper, ini yang belum ada. Itu harganya 39.550.000. Itu mahal banget cuy buat sebuah motor 150 cc gitu. Jadi iya sih emang secara teknologi banyak banget yang disematin, dari mulai ada Y-Connect, ada Maps gitu, ada turbonya juga, ada Y-Shift segala macem. Lo bisa nyetel lagu gitu di konektivitasnya. Cuma buat 150 cc hampir 40 juta, apalagi yang turbo ultimate ya 41 sekian gitu, ini dah cukup tinggi sih. Jadi kalau emang kayaknya pembeli motor ini pasti orang-orang yang udah hobi banget sama motor, matic, sporty gitu-gitu. Jadi kalau yang masih ya gue cuma buat kerja doang sih, mendingan ngambil yang standarnya aja gitu. Nah, gimana menurut lo soal motor yang satu ini? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzen Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!